Nah, Sinta sendiri juga melanggar aturan yang dibuat oleh Rama bahwa tidak boleh keluar dari pagar yang dibuat. Nah, filosofi pagar itu apa? Nah, itu juga harus dikaji lagi kan itu pemahamannya. Jadi seorang suami memberikan pagar itu supaya nggak dilanggar. Nyatanya dilanggar oleh Sinta. Akhirnya bisa diambil oleh Rahwana. Seluruh dunia. Saja bilangnya. Luar biasa. Meja makan bersama saya Bayu Kris Budiarjo. Hari ini kita akan ngobrolin tentang tokoh-tokoh pewayangan yang pernah ada. Wayang menurut pemahaman masing-masing. Nah, wayang menurut pemahaman masing-masing. Karena setiap orang punya pemahaman yang berbeda. Ya, bahkan satu tokoh ada yang menyukai, tapi ada juga yang membenci. Begitupun sebaliknya. Itu sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan, dan itulah hebatnya wayang. Ya. Itulah hebatnya wayang. Menurut jadi, kisah Mahabharata, cerita ini ada sebelum abad ini ada. Ya, jadi penulisnya itu Mahabharata itu Walmiki. Walmiki di Indonesia atau India nggak tahu. India. Tetapi ada juga yang menceritakan tidak ada yang menulis. Ya. Menulis ulang. Ya. Kalau di sini kan Pupanca, apa? Ya. Ilmu Baradah. Di Jawa ini dan juga disempurnakan terus. Jadi wayang ini ada sebuah kisah universal yang menurut kisah Mahabharata sendiri kalau di film ini cerita sebelum abad ada lho kan. Ojo-ojo bar kiamat ya ta? Iya. Kiamat kubro ya ta Mas? Nah, ono cerita meneh. Ini sejatinya wayang itu apa sebetulnya? Nah, wayang ini adalah kisah kehidupan. Bayang-bayang kehidupan. Nah, Contoh-contoh kehidupan. iki orang dikenal ke, ini ada. Orang kok mlebu ning wayang. Ini marbot langit. Marbot langit. Mangit ono marbote ya, langit. Orang mau masjid. Ardi, marbot langit. Marbot langit atau Mbah Sastro. Oh iya. Kenalnya Mbah Sastro. Iya. Beliau adalah dulunya penyintas wartawan. Wih, penyintas. ngeri kali. Iya. Jadi hampir semua stasiun TV wis tahu sudah pernah. Mampir. Top ya. Makanya disebut penyintas. Wah, ya. Yang masih ada ya kutu loncat ya. Ya kutu loncat. Ganti-ganti. TV. Pokoknya TV anyar mlebu, TV anyar mlebu. Iya. Gaji naik itu banget. Akhirnya sekarang jadi marbot langit. Marbot langit. Bagian resik-resik. Ya, bagian bersih-bersih awan. Iya. Jadi langit itu kan maya. Iya. Dia maya. Iya. Yang ngersiin maya di dunia di media sosial, ya ta? Itulah maknanya seperti itu. Maknanya. Ya, padha karo wayang itu bagaimana kita memaknai kan Iya, wayang. Jadi pemerintah India juga sekarang sudah menyatakan bahwa itu adalah cerita-cerita yang nyata. Bahkan ada sebuah program dari kementerian mereka itu untuk ini loh dulu yang waktu jembatannya Ketek Putih itu. Oh, Hanoman. Nah, waktu nyerah pemerintah. Iya, ada di menurut satelit. Di situ ada Sri Lanka dan India. Itu memang ada jembatan. Nah, kemungkinan jembatan. Ya. Sampai sekarang ada bangunan yang seperti jembatan atau jalan bukan jembatan ya. Jalan pintas atau apa yang membelah laut. Ya. Itu ada yang sudah terendam laut. Sudah terendam. Mereka juga mengklaim bahwa mereka sudah menemukan teknologi nuklir. Ya. Lewat panah-panahnya ya, itu. Jadi gini, ada di Samudra Hindia, udah di dalam laut. Ya. Itu bekas negara Ndorowati. Ya. Prabu Kresna. Ya, Ndorowati. Nah, mungkin saja pada waktu itu pernah terjadi perang yang dahsyat di India, sehingga membuat kiamatnya India jadi kiamat lokal, Iya. Kiamat lokal. Kemudian setelah ada kehidupan lagi, cerita itu ada, sehingga cerita ini kan tidak ada buku induknya. Dan wayang ini hebatnya karena India pada sekian ribu tahun yang lalu
menguasai dunia dalam komunikasi, sehingga masuklah ke India, ke Vietnam, ke Cina, sehingga tiap-tiap wilayah itu ada wayang. Ada wayang. Sampai Wayang. Thailand, Indonesia. Dan ceritanya terus disempurnakan di masing-masing wilayah kan, Ya. sesuai budaya lokal. Ya, di Bahkan Jawa di India sama di India, Sunda dan Jawa Jawa pun beda. beda. Cepot karo apa? cepot ke gaduane kudune karo apa ya? Karo gareng apa karo bagong? Ya Punokawan lah. Iya. Ponokawan bukan Puno. Ponokawan. Ponokawan. Ponokawan ini ada sahabat sejati. Ya. Itu kalau kita melihat apa itu pengertian Ponokawan, Puno bukan Puno, jadi Pono. Ya. Pono Pono itu kawan. artinya apa? Pono itu sejati, Sejati. kawan sejati. Kawan sejati. Ponokawan. Nah, Sehingga saya lebih suka kalau ada orang saya adalah satria. Kalau saya senang Ponokawan. Ponokawan. Ya. Orang tahu dadi satria, orang tahu dadi rojo. Deng sekti. Ponokawan itu rakyat Hmm. yang setia. Hmm. Rakyat setia pada negaranya, orang yang setia kepada junjungannya. Pemimpinnya. Para satria pemimpin itu. Kita akan menemani pemimpin tatkala krisis. Bahkan kadang-kadang dianggap dewa. Hmm. Kadang-kadang Kadang-kadang. dalam situasi krisis. Iya. Situasi biasa balik rakyat meneh. Iya. Itu cerita wayang. Lu aneh boy top. Ya. Jadi kita tanya dulu. Sebetulnya Mbah Sastro itu bermukim di mana? Mbah Sastro itu kan cuman anu aja, cuman nama rekaan. Nama rekaan. Itu jadi saya memang pengen untuk memposisikan diri sebagai rakyat biasa yang berada di pegunungan. Ada satu kampung di situ, terus Mbah Sastro di situ. Iya. Itu yang mewakili, yang menjembatani. Ya. Jadi sebagai kalau di sini dinas perhubungannya lah antara manusia dengan langit. Jadi antara bumi dengan langit. Kan banyak cerita yang kita tarik dari simbol-simbol. Iya. Seperti cerita wayang misalnya, itu kan banyak Ya, wayang simbol, itu banyak simbol. filosofi, dan itu kan menghubungkan antara sebetulnya filosofi antara bumi dan langit. Terus antara manusia dan manusia itu sendiri. Jadi itu kan lengkap di situ. Nah, saya memposisikan diri seperti itu, menamai diri saya Sastro, Mbah Sastro, gitu. Mbah Sastro. Karena mencoba untuk bersastra, bertutur, bercerita. Dari sastra menjadi sastro. Iya. Kan di Jawa itu sebetulnya kan tidak ada O, Iya. A semuanya. Ya dulu Jawa Lama Jawa sebelum Lama. Sultan Agung. Iya. Oh itu setelah Sultan Agung karena diarabkan, bukan diarabkan, dipengaruhi oleh Utsmani, lafadz Tuku. Arab. Iya. Karena Sultan Agung bahkan menyatukan antara tahun Hijrah dengan tahun Saka. Iya. Sehingga tahun Sakra itu beda dulunya, sekarang disatukan. Maka satu Muharram menjadi satu Asuro, satu Suro. Satu suro. Ya. Penanggalannya sama, kalender Jawa dan kalender Arab itu disatukan. Itu zaman Sultan Agung. Bahkan huruf O itu berkembang di zaman Sultan Agung kan gitu kan. Ini bener-bener. Maka Gajah Mada itu rano, sing ono Gajah Mada. Iya. Tapi setelah Sultan Agung sejak Mataram Islam menjadi Gajah Mada. Iya. Kan gitu. Maka kalau di orang Banyumasan itu belum sampai sekarang ayo Iya. Jangan-jangan memang asli bahasa Jawa dan sangat tua itu di daerah Banyumasan. Jangan-jangan itu bahasa ngapak itu. Iya. Itulah mungkin bahasa Jawa Lama. Jawa Lama. Jawa Lama Maja. Sira. Masih ada Sira. Iya, Sira, Riko, Rika, Iya. A. Iya, Rika. Karena enggak kalau O itu sudah Jawa ke sini, Iya. itu yang di bawah Mataram Islam. Iya. Ya. Mataram itu ya Solo, kemudian maka di orang Solo mengatakan ada yang Solo, ada yang Solo. Iya. Yang benar ya Solo. Karena kalau tulisannya O ya O, Jawa Lama ya. Ya. Tapi Jawa modern, Jawa Islam, Jawa Mataram itu jadi O, ada sot. Jadi bahasa sholat bukan salat tapi sholat. Sholat. O, itu kira-kira. A dibaca O, Ya. O dibaca O, itu pengaruh dari bahasa Arab sebenarnya. Bahasa Arab. Yang disatukan oleh Sultan Agung
bukan hanya kalender hijrah tapi juga lafaz. Intonasi apa ya? Intonasi. Yang mau saya tanyakan gimana kabarnya Bagong? Nanti yang cerita Pak Kris. Jadi Bagong itu kan memang unik. Iya. Dia dianggap sebagai atau memang diceritakan sebagai bayang-bayangnya Semar yang mewujud. Ya. Gitu kan. Nah, Semar itu adalah ayahnya para Punokawan ini. Para Ponokawan. Ya, Ponokawan. Ponokawan. Nah, kalau kita tarik mundur ke belakang lagi, pasti ada filosofi-filosofi tertentu. Ya. Dan itu dimulai dari cerita pewayangan Mahabharata. Ya. Awalnya dari situ. Induknya di sana. Induknya dari sana. Nah, muasal dari cerita Mahabharata itu apa kan kita sama-sama masih menggagapi itu semua. Iya. Tapi yang jelas itu tergantung sopo sing cerita. Iya. dan itu sudah ini kan turti nular istilahnya kalau orang Jawa. Ya. Berawal dari mana sebetulnya cerita Mahabharata? Iya. Ya kalau Mahabharata ya dari Sentanu pasti ya pemahamannya. Karena ada dua kisah, ada Ramayana, ada Mahabharata kan. Ya. Ramayana ada cerita tentang Romo, Rama, Prabu Rama. Ya. Itu tentang Alengka Diraja yang oleh orang India disebut tuh raja di Sri Lanka sekarang mungkin. Bahkan perlu ada jembatan India Sri Lanka itu kan, itu cerita kisah tentang Rama, Prabu Rama dan Raja Lengka itu sopo? Dasamuka 10. Rahwono ya 10 muka. 10 muka. Karena dibunuh urip meneh. Karena Rawana itu ceritanya itu di umur 19 tahun dia sudah mempunyai ilmu paling sakti katanya. Iya. Maka dasar 10 muka itu karena dipotong tehernya di penggal pun gabung lagi. Ilmunya namanya Sastra Jendra Hayuning Pangruat Diyu. Wah, ngerian. Tetapi kemudian di Indonesia Ramayana kalau di kisah wayang kulit nggak ada Ramayana, jarang ya. Jarang. Ada tapi jarang. Ya. Itu disatukan lah, ceritanya disatukan. Kumbokarno dan sebagainya itu filosofis. Kumbokarno adalah seorang yang cinta kepada bangsanya, walaupun salah. Salah atau benar is my country, kira-kira kayak gitu. Jadi filosofi semua ceritanya. Bahkan si Rahwana yang dibilang memiliki 10 wajah, 10 muka namanya itu. Dasamuka. Iya, Dasamuka itu. Siapa tahu itu memang menjadi itu sebetulnya filosofi, simbol pasti bahwa ada sifat-sifat manusia sejati yang melekat pada diri utuh si Rawana itu. Iya. Itu ajaran Jepang itu seperti itu. Jepang itu mengajarkan kepada kepada rakyat, kepada orang-orang Jepang itu sudah diajarkan dari kecil budayanya itu kita harus punya empat wajah. Gitu. Wajah pertama itu ya diketahui oleh masyarakat umum. Wajah kedua itu hanya diketahui oleh saudara yang dekat atau teman dekat. Wajah ketiga itu yang tahu cuman kita atau hanya dengan beberapa orang saja. Gitu. Di budaya Jepang sudah mengajarkan itu bahwa setiap orang itu harus punya 3 wajah minimalnya. Nah, ini Ramayana punya 10. Tapi Ramayana itu bagaimanapun juga ilmu sastra jendra itu kan ilmu suci katanya. Ramayana si Dasamuka itu, Rahwana itu sudah menguasai ilmu itu umur 19 tahun. Jadi dari cerita dari zaman dulu sampai sekarang itu dia penguasa ilmu itu termuda. Dan di wayang yang jelas tahta dan wanita itu masalah kan. Kisah itu yang sering diceritakan di dalam wayang. Ya. Rahwana itu kan karena dia ingin mencintai istri orang, Sinta itu kan, daripada istri Rama. Nah, Sinta sendiri juga melanggar aturan yang dibuat oleh Rama bahwa tidak boleh keluar dari pagar yang dibuat. Nah, filosofi pagar itu apa? Nah, itu juga harus dikaji lagi kan itu pemahamannya. Jadi seorang suami memberikan pagar itu supaya nggak dilanggar. Nyatanya dilanggar oleh Sinta. Akhirnya bisa diambil oleh Rahwana. Nah, jadi cerita wayang itu sebenarnya adalah bayang-bayang kehidupan. Tidak ada kesempurnaan di dalam tokoh wayang manapun. Yang sempurna siapa? Nggak ada.
Dan itu cerita saja. Ambil contoh misalnya Pandawa, katanya paling benar. Oke, di sisi politik dia benar. Ya. Tapi di dalam filosofis juga belum tentu benar kan gitu kan. Ada etika-etika yang juga tertentu tidak benar. bertentangan di situ. Ada misalnya orang-orang kan bilang itu satu wanita 5 Bojone. pria. Nah, itu karena Jadi budaya di India poliandri memungkinkan. kan itu. Enggak, Budaya itu di India memungkinkan. Artinya ini Ya. kisah cerita yang untuk orang Indonesia mungkin nggak cocok. Tapi di India kan bisa. Budaya sana pada waktu itu. Ya. Poliandri. Baru kuwi ditohke meneh. Hah? Dijanjikan totoan meneh judi. Iya. Ya. Wah, Ya. Berarti kan itu ada simbol juga bahwa strata wanita itu di bawah. Dia menjadi objek. Iya. Jadi seperti cerita ketika Rama memenangi Sinta dalam perlombaan memanah itu. Kan Sinta hanya sebagai objek, hadiah. Iya. Sementara Rawana melihat dia adalah titisan dari istrinya yang dulu. Ya, dan Rawana mencintai betul itu. Sangat mencintai. Itu Pak, bagaimanapun dia sudah menjadi bagian dari Rama kan gitu kira-kira. Ya. Ya. Jadi Rama kalau dilihat dari sisi Rama, dilihat dari sisi Rahwana, ya itu mungkin yang mengilhami apa epik yang paling percintaan yang Romeo and Juliet. Iya. Ya kan? Ya, jadi Romeo and jadi Juliet ngambil kan. dari Kalau dilihat dari sisi Rahwana lo ya, Iya. itu Romeo dan Juliet itu. Jadi cerita wayang itu artinya ditinjau dari mana? Ya. Tidak ada kesempurnaan intinya. Jadi kebaikan-kebaikan, sisi baiknya ada, sisi buruknya ada. Oh, Jadi tinggal itu pelajaran buat kita, pelajaran kehidupan sebenarnya. Pelajaran kehidupan. Ya, tapi seperti paling ada. ngesakne ya iki Tum. Kalau aku paling kasihan itu anaknya Durna, Aswatama. Aswatama. Iya. Gajah. Aswatama. Iya. Jaran. Aswatama. Ibuke Jaran. Iya. Nah itu filosofis apa kan ini Iya. harus Remuk mungkin itu. sifat Ya, mungkin ya. Sifat. Mungkin sifat. Tapi Masa Aswatama- ibuke Jaran bajingan lah yo remuk waduh. punya anak Aswatama. Endu anak Dan Aswatama. simbol-simbol itu luar biasa. Iya. Ketika ada Durna itu seorang resi ya. Maharsi, Seorang Maharsi. Jadi seorang maharsi yang harusnya melayani hidup dan kehidupan umat manusia. Karena dia seorang agamawan. Iya, agamawan. Tetapi Durna itu hanya mau mengajar pada anak raja. Iya. Artinya seorang agamawan sekalipun di dalam kisah cerita ini masih ada nafsu duniawi. Iya. Kalau dia berada di sekitar kekuasaan. Ya. Ah. Betul itu. Buktinya anaknya nggak punya kuku, kayak Jaran. Iya. Lah, dan Rapi Raja, Iya. Aswatama Raja, cinta kasih kepada anaknya luar biasa Durna. Sehingga pada waktu matinya itu ditipu. Iya. Aswatama mati Mati. pada gajah. Gajah. Mati dalam perang Namanya Kuru itu. sama. Oh itu karena siapa namanya itu sebuah trik dari Kresna, ya. Iya kan? Ya, Kresna itu bilang bahwa ini nggak mungkin ini kita ngalahin siapa? Durna. Durna. Sekti ya. Sekti. Sekti. Nggak mungkin ngalahin Durna. Sekti. Sehingga Ditipu. Kelemahannya karena kecintaan yang benar-benar beranak. siapa? Yudhistira. Pendawa Yudhistira, Yang dianggap raja tidak pernah berbohong. ya darah putih. Darah, Nah, iya, harus berbohong. harus berbohong supaya tidak berbohong, menamakan gajahnya Aswatama. Ya, enggak, pelan. Jadi ada gajah yang namanya Aswatama dibunuh. Dibunuh. Sehingga pada waktu ditanya, apa benar Aswatama meninggal? Iya, Aswatama gajah. Cuma begitu enggak gajahnya pelan sehingga enggak udah stres dulu karena diomongin ya, enggak denger. Trik ya. Trik. Itulah politik. Iya. Jadi politik itu ternyata ada trik-trik kebohongan. Iya. Ini dalam wayang loh ya. Wayang. Tapi dalam politik kadang-kadang ada taktik-taktik ya bukan ya nggak nipu loh ya, nipu sama bohong beda loh ya. Iya. Ada trik-trik. Ya Ya, kalau saya untuk bawa politikus memang nipu dan bohong beda. Ya beda, nipu bukan bohong. Iya. Bohong bukan nipu. Iya. Ini bayang-bayang kehidupan tadi. Kalau wayang yang paling disukain siapa?
tokoh pewayangan yang paling disukain? Sebenarnya kalau saya nggak ada yang saya sukain, karena saya suka semua. Satu Ya, yang paling. Ponokawan. Kalau saya kan Ponokawan. Iya, Ponokawannya siapa? Semar lah. Semar. Semar. Oke, Semar. Ya Semar. Semar itu rembes, Ya. mukanya rembes, ya kan? Iya. Gendut. Seperti, saya gendut juga. ya, kelihatan nangis, Iya. kelihatan Padahal ketawa. enggak, ya. Antara ketawaan ini Iya, tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Antara nangis dan ketawa tidak kelihatan. Kalau sampean Mas? Petro. Petro. Wah, Iya. Petro itu sok tahu. Petro itu sok tahu. Sok tahu. Sok tahu. Dan kita memang harus sok tahu. Iya. Nah, Petro itu sok tahu. Gareng hati-hati. Gareng hati-hati. Gareng hati-hati. Selengean ya, Pak. Iya. Kalau Bagong itu ini apa namanya? Selengean. Iya, selengean, terus Gembira. ya, Gembira, Bagong selalu gembira. Ya. Terus opo anane? Iya. Bagong. Ada simbol-simbol lucu seperti di Gareng. Gareng itu tangannya Cingker. ya kayak gitu. Artinya Siap. Itu. ada maknanya. Artinya apa itu? Artinya ojo colong jupo atau gimana saya nggak tahu. Iya, ada. Ya Ada sial aja Gareng itu Enggak, cingkrang gitu. jadi kenapa kok dia itu kakinya dingklang itu? Iya. Cingkrang Itu semua karena- itu ya, dia. cingkrang itu karena kehati-hatian di dalam bersikap. Kemudian matanya agak kero. Nah, itu perhatian. Ya karena hati-hati tadi, nengok kanan, nengok kiri. Iya. Itu bisa dia itu tergantung dari mana kita mengartikan Iya, itu. iya. Dari wujudkah atau maknawiahkah kan gitu kan? Kalau saya paling seneng malah togok. Togok. Oh ya, togok. Ya, Togok mana? Kan Kalau- pilihannya Ponokawan. Iya, kalau saya paling seneng togok. Ya. Togok itu susah, Hmm. susah sekali. Hmm. Susah sekali karena apa namanya? Dia harus ngemban, Ya. harus ngomong, yang harus kalah. Iya. Itu nggak gampang. Penempatannya yang berbeda. Iya. Togok ya kembali kepada rakyat biasa ya. Iya. Keberpihakannya, tetapi intinya juga dia tetap memberikan advice, Iya. memberikan kegembiraan para satria yang menjadi lawannya Pandawa. Iya. Kan selalu dimaknai seperti itu. Iya. Itulah kira-kira. Tapi posisi sebagai rakyat dia seperti itu. Iya. Togok, tapi membuat kegembiraan kan di dalam togokan, bagongan. Togok dan bilung. Iya. Pasangannya. Iya, Jadi padahal- semua serba filosofis lah sebenarnya. Iya, padahal Togok itu kan siapa? Heeh. Kakaknya Semar. Kakaknya Semar. Iya, betul. Ya, Tertua. podcast. Ya. Tertua ya kan? Betul. Tertua dia. Ah. Tertua. Terus adiknya Semar, wadiknya lagi Mm-mm. Mahadewa. Wih. Adiknya siapa? Paling kecil? Siapa? Wah. Pertama Togok, Togok, kedua Semar, yang ketiga kan jadi dewa. Bilung. Dewa. Apa? Mahadewa, dewa ini. Dewa apa? Bathara Guru. Batara Batara Guru. Batara Guru. Batara Guru. Batara Guru. Enggak, itu Bathara Guru. sebenarnya tergantung kisah mana. Iya. Jadi ini kan setiap cerita di daerahnya masing-masing. Iya. Jadi karena wayang itu disesuaikan dengan budaya lokal, Iya. maka kisahnya masing-masing. Kalau menurut Mbah Hadi Sugito, Hmm. wah, Bathara Wenang itu punya anak 3, Hmm. iya kan? Wah, anak 3 itu eker-ekeran. Bathara Guru paling pinter. Hmm. Wah, Bathara Guru gini, sopo sing iso nguntal jagat. Iya. Nah, kan itu. Iya. Wah, pertama, Gunung Semeru. Iya. Nguntal Gunung Semeru, bukan jagat. Iya. Togok nguntal, duer. Suwek cangkeme. Ya. Makanya mulutnya besar, Hmm. ya kan? Yang kedua, Semar. Hmm. Nguntal, Wetenge gede. gede. Iya. Bathara Guru. Nggak jadi. Iya. Nah, akhirnya Bathara Wenang datang. Wah, ini kok malah kisruh. Yang 2 dihukum turun ke Iya. Marcapada. Iya. Wow, ke dunia. Iya. Di mana siapa?
Semar Hah? di belahan bumi timur. Iya. Wah. Pendowo. Iya. Kalau Togok belahan bumi barat. Mm. Itu Kurawa. Itu menurut Mbah Hadi Sugito. Iya. Yang turun kepada dalang-dalang. Iya. Sekarang. Itu kisah cerita yang di tutur tinular tadi. Iya. Jadi diannya wayang kan nggak ada bukunya. Iya. Tapi kisahnya ya nggak beda-beda jauh, Nggak itu beda-beda. luar biasanya di situ kan. Ya. Artinya ada bakunya, ada pakem yang kemudian dipakemkan di tiap-tiap wilayah. Iya. Di Sunda sendiri, di Cina sendiri, Thailand sendiri, Iya. di Jawa sendiri kan gitu. Ya. Ada cerita pakem, Ya, ada cerita carangan. sarangan. Nah, bahkan ada cerita pembaharuan juga. Iya. Jadi oleh para wali di Islam ya, itu juga dulu kan wayang itu cerita beber, gambar. Nah, kemudian ada kisah manusia. Kemudian dibikinlah wayang kulit itu. Itu oleh para wali. Ya, wali. Untuk wali Islam Ya. di zaman Islam. Ya. Masuknya Majapahit ke Islam itu kemudian disempurnakan, kemudian menjadi wayang kulit sekarang. Ya. Nah, sekarang berubah lagi. Orang lihat wayang kulit, lihatnya di campur sari. Campur sarinya. Lucu-lucuan, kembangannya. kembangan. Lebih banyak kembangan-kembangan. Ya. Bahkan kalau di YouTube ya cukup 6 jam, bukan iya. 12 jam lagi. Tapi ada juga yang sakral masih. Iya. Ya mantap Sudarsono misalnya. Sudah meninggal juga ya? Tidak. Tapi generasi-generasi baru dalang juga masih. Ya, karena kan kita punya 2 sekolah pedalangan kan. Iya. Isi Jogja dan isi Solo. Bahkan di Suriname kemarin kita melihat ketua Partai Luhur Ya. itu tetap akan mencari guru-guru pewayangan Ya. untuk mempertahankan kisah cerita wayang di Yang Suriname. pakem. Ya. Di Suriname, karena di sana budaya Jawa menjadi ideologi politik. Ideologi politik. Ya, di partai. Partai Luhur, Ya, percaya dulu luhur. Pandawa. Percaya luhur. Percaya Luhur dulu Pandawa 5. PL karena terjadi kekisruan di Pandawa 5 tahun 2020, sehingga menjadi oposisi Pak Sopo itu ya. Ya. Yang pernah podcast juga di Meja Makan. Kemudian didirikan lagi menjadi Partai Percaya Luhur, PL-nya tetap, singkatan PL-nya. Dari Pandawa 5 menjadi Percaya Luhur. Percaya Luhur. Ya. Sekarang mereka lagi kampanye. Ya, ini ada pemilu lagi 2025 karena ada 2 anggota kabinet dari Partai Jawa tadi, Percaya Luhur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Transportasi atau apa itu. Menteri Dalam Negeri yang pasti. Yang satunya lupa saya lah. Sehingga dia harus mempertahankan kursi di parlemen. Untuk itu maka dia satu-satunya karena bahasa budaya Jawa sebagai ideologi, maka salah satunya wayang. Ya. Nah, ini kembali ke wayang itu mengajarkan kita bahwa tidak ada kesempurnaan. Jadi tokoh wayang yang sempurna siapa nggak ada. Yudhistira orang yang dikatakan jujur. Ya. Begitu terjadi perang Kuru, Ya. bohong juga. Aswatama mati. Ya, Mati. walaupun gajah. Ya. Ya. Bahkan Aswatama itu dipercaya sebagai avatara Iya, nggak pernah mati. yang hidup abadi. Abadi. Sampai sekarang ada. Aswatama itu ya dipercayai Salah satu sebagai avatara. abadi. Avatara. Manusia abadi tapi dia bau. Ya, hidupnya susah lah ya. Hidupnya susah, penuh dengan luka. Ya tidak sempurna lagi kan. Ya. Hidup abadi dengan sengsara, bau dan sebagainya. Berpenyakitan sepanjang masa, lu repot kan. Hidup abadi ning lah. Penyakitan. Harjuno istrinya banyak kalau di Jawa ya. Ya. Istrinya banyak, ganteng dan sebagainya. Tetapi dia sebenarnya manusia cacat. Dengki juga. Dengki. Ya. Karena dia ada Bambang Ekalaya, itu adalah bukan murid intipat, murid yang ngintip apa sih? Murid luar. Ya. Daripada Durna. Pengagum Durna. Pengagum Durna. Tatkala Durna ngajar tuh dia selalu lihat. Ya. Dari jauh. Ya. Murid rahasia. Murid rahasia. Tapi Durna kan sudah bersumpah tidak mau mengajar kepada yang bukan anak raja, itu masalahnya. Iya.
Iya kan? Ya. Jadi dia hanya mau seorang tokoh agamawan, resi, maharesi yang harusnya melayani seluruh kehidupan manusia, tapi hanya keluarga raja. Itu nggak normal juga kan? Itu ketidaksempurnaan lagi. Nah kemudian ada lagi cerita tadi, kono Jagopana dibunuhlah Bamaikalaya, jarinya diambil yang untuk panah Jagopana ini supaya tidak ada yang menandingi Arjuna kan? Maka jarinya 6. Arjuna jarinya 6, ganteng katanya. Tapi jarinya 6, cacat nggak? Cacat. Bahkan ada cerita lagi yang menarik. Raja-raja Hastinapura, generasi Pandawa Kurawa itu hasil perselingkuhan. Oh, gimana? Itu lagi kan? Ceritanya Nah, gini. Sentanu, Raja Sentanu itu kakek atau ayah dari ayah Bisma. Ini putra mahkota itu namanya Dewa Broto. Yang kemudian menjadi Resi Bisma kalau di Jawa kan. Atau mungkin di sana Bisma juga, nggak tahu saya. Bisma, di India Bisma juga ya. Dia putra mahkota. Ada sebuah kisah di suatu daerah di hutan, Sentanu yang sudah sepuh sakit-sakitan nih jatuh cinta pada orang yang cantik banget, harum baunya, pokoknya topar-kotop lah, wedok nyenengke lah ya, cocok. Tapi Satyawati itu bahaya. Saya mau jadi istri, tapi anak keturunan Hastinapura harus anak-anak saya. Itu harus jadi permaisuri tunggal. Bukan permaisuri, anak keturunan. Raja itu harus dia. Anak-anak dia yang dikeluarkan dari perutnya. Yang jadi raja? Yang harus jadi raja. Padahal Sentanu sudah punya putra mahkota. Karena Sentanu tidak mungkin mencabut hak putra mahkota, akhirnya yang melamar ke Satyawati itu anaknya, Bisma. Dia menyampaikan kepada Satyawati, kamu jadi istri bapakku, gini-gini. Karena sakit-sakitan. Bapaknya Pak Raprawu. Karena saking cintanya kepada Satyawati. Nah, akhirnya bersumpah Bisma bahwa tidak akan menikah, tidak akan naik tahta, tidak akan menikah, supaya tidak ada perebutan kekuasaan. Itu kira-kira. Nah, ada beberapa versi ya. Ada versi yang mengatakan bahwa Dhestharashtra itu kan buta. Iya. Kenapa buta? Kan itu. Iya. Pandu tuh tengeng. Iya. Gini. Nah, itu kenapa itu? Ini menarik. Ini belum banyak yang tahu. Ini ada kisah cerita, enggak tahu dari mana asalnya. Dulu para orang-orang sesepuh menyampaikan ke saya bahwa Sentanu itu sudah tidak bisa kelonan dari itu. Tidak pernah bisa punya turunan karena sepuh. Maka atau sudah meninggal, tapi belum meninggal kayak. Maka Satyawati itu berselingkuh dengan seorang resi Abhyasa yang oleh orang Jawa Begawan Abhyaso itu dihormati, ganteng. Tapi dalam cerita itu India itu resi yang nggak pernah mandi, nggak pernah ini kira-kira gitulah. Nah dari hutan ya bertapa lah, didatangkan tapi sakti, tapi mampu. Makanya Satyawati tidak mau melihat pada waktu berhubungan, matanya ditutup. Punya anak buta. Dhestharashtra. Kemudian yang kedua, nyoba lagi, dia nggak mau melihat, nengok. Lehernya tengleng. Pandu, cacat lagi. Cari yang sempurna, sudahlah. Kita cari yang kesempurnaan. Widura. Makanya punya anak ketiga. Harus dikosongkan pikirannya. Lah rada bodoh. Malah goblok. Dapatlah Widura. Jadi ganteng, bagus, rada bodoh. Kosong. Gitu ya. Itu kisah lain lagi ya. Tapi pakemnya kan enggak ada. Maknanya. Kalau berhubungan suami istri, ojo petengan, ojo matane mereman, ya mermelek lah. Jangan jijik. Harus diterima dengan keikhlasan. Karena sudah komit sebagai suami istri. Tapi ini kan selingkuh. Masalahnya. Ya komit
Padha senenge. Jadi Raja Hastina, Kurawa dan Pandawa itu hasil perselingkuhan. Keluarga Kuru itu, kerajaan Kuru. Hanya Pandawa dan Kurawa tok. Iya. Kan Dhৃতরাষ্ট্র, Pandu, generasi sebelumnya kan Kuru juga. Oh iya, Kuru. Tapi Pandawa itu bukan keturunan langsung dari Sentanu. keluarga Kuru kan? Bukan. Udah putus sebenarnya. Udah putus, iya. Makanya setelah Parikesit habis itu cerita. Ya. Cucu daripada Sentanu, anak daripada Pandawa, kemudian menjadi Parikesit, habis cerita lanjutan udah nggak ada. Kan Mahabharata itu dimulai dari situ, Sentanu sampai dengan Parikesit aja. Cerita Kuru sebelumnya kan boleh dikatakan tidak ada. Tidak ada. Ya kan? Ya. Karena ini memang hanya cerita bayang-bayang kehidupan. Bayang-bayang. Mungkin cerita aslinya hanya ngambil pada peristiwa perang Bharatayuda, perang Kuru, warga Kuru perebutan tahta. Hanya satu generasi saja, cuma generasi satu level di atasnya yaitu ayahnya atau kakek ya, dan generasi selanjutnya, yaitu perang itu selesai. Kalau Pandawa masih ada semua, 5-5-nya selamat dari perang Mahabharata, tapi anaknya tumpes habis. Anaknya Dibunuh oleh Pandawa, Aswatthama. ya habis. Ada Parikesit, cucu. Parikesit, cucu. Ya, Iya, cucu. Kalau anaknya kan Habis semua. semua. Mau sesakti Gatotkaca mati. Mati, Abimanyu mati. Abimanyu mati, ya kan. Anak Werkudara mati semua. Mati semua. Artinya maknanya apa kan gitu kan? Iya. Iya dah. Ya itu. Apapun hebatnya perang, saudara tidak akan berhasil semua jadi abu. Filosofisnya. Kalau keluarga Kurawa habis. Tumpes. 100 habis. Padahal di situ ada idola saya, Citraksi. Dursasana. Ya gitu. Kalau kita Dan perang Bharatayuda ini dimulai dari apa? Penyebabnya. Di samping rebutan kekuasaan. Awalnya bagaimana? Ya, Kunti. Bukan. Cewek mesti. Bukan. Itu karena penghinaan yang dilakukan oleh Drupadi. Iya. Kepada Kurawa. Iya. Jadi disebut dasar anak orang buta. Ini penghinaan dulu. Iya. Oh, nggak ada sempurna tadi. Drupadi menghina Kurawa. Iya, Suyudono. Menghina. Sehingga timbul dendam. Dasar anak orang buta. Jadi pada waktu meninjau keraton itu ada kaca, air seolah-olah. Oh, yang cerita si guling-guling yang dibakar semua itu? Oh, belum, sesudah itu. Oh, sesudah itu. Sesudah itu enggak. Ini sudah ada, Pandawa sudah punya kerajaan. Oh. Pada waktu peresmian kerajaan itulah datanglah Suyudono dan Kurawa ke situ. Ya toh? Iya. Dikarenanya kaca, air, lantainya ada air, ada kaca. Ya. Yang kaca dikira air, yang air dikira kaca. Dasar anak orang buta lah, itu lah kira-kira gitu. Denda. Ya, berarti hati-hati dengan ucapan. Betul, itu pertama. Ya. Ya, kita hanya menyalahkan seolah-olah Suyudono karena berebutan kuat, tidak. Belum, memang ada arah ke sana. Tapi asalnya itu di situ. Awal peristiwanya ya. Itu juga ada apa? Ada sebuah cerita yang unik dari Adipati Karna. Adipati Karna lain lagi. Ya, Adipati Karna itu kan katanya juga anaknya Kunti juga. Jadi ini dulu perang dulu. Ya. Nah, setelah itu diundanglah Pandawa ke Hastina. Di dalam Hastina itulah kemudian judi. Jadi wanita tahta karena perebutan dan judi menimbulkan malapetaka. Itulah kenapa judi online dilarang keras di Indonesia. Pinjol Bukan judi. Judi online dari mana nih? Presiden memimpin perang mana? Ya. Apa? Judi online. Slot. Oh, iya apapun dilarang keras. Oh, sekarang memang lagi ribut. Memang ngeri ya, memang ngeri. Judi online itu penyebab perang. Ya. Nah, Adipati Karna tadi itu anak Kunti hasil perselingkuhan dengan Batara Dewa Surya. Surya. Oleh karena itu untuk memberikan kehormatan kepada Kunti supaya tetap perawan,
maka lahir dari telinga. Ya. Itu Makanya disebut di Jawa, karna. Ya. Ya, Adipati Karna. Diasuh oleh Dibuang iya, diasuh oleh Sais Kuda. Sais Kuda, Iya. Hastina. Iya. Nah, kenapa kemudian Adipati Karna kok membela Kurawa? Walaupun dia tahu akhirnya sebagai keluarga, karena membalas jasa Iya. sebagai orang yang dibuang oleh ibunya sendiri, kemudian ditemukan oleh seorang kusir kuda Sais tadi, maka dia dimuliakan hidup dan kehidupannya oleh Suyudono, Iya. dijadikan raja. Raja. Nah, itulah. Duryodana. Maka dia sebagai orang yang menerima kehormatan tidak akan mau berkhianat dengan orang yang telah memuliakan hidup. Iya. Ini pelajaran. Raja. Ya. Jangan pernah berkhianat dengan orang yang mempercayai kita. Iya. Nah, itu contohnya Adipati Karna. Bahkan saya cukup terharu, apalagi yang waktu itu yang saya pernah mendengar itu Anom. Anom Suroto itu kan kalau Mbah Anom itu kalau percakapannya itu hidup. Ya, Kalau Mbah Anom itu kehebatannya kan di percakapannya Dialog. kan, dialognya kan. Wow. Jadi Kunti itu bilang karena itu bilang ke Kunti gini, Ibu, saya akan tetap akan membela Hastina, tetapi sebagai Keluarga. anak yang baik, saya akan memastikan Arjuna tidak akan mati di Mahabharata. Itu karena yang bilang. Karena Adipati sehingga karena menyatakan diri bahwa dia akan kalah terhadap Arjuna. Ya. Jadi artinya kehidupan ini, wayang adalah bayang-bayang kehidupan, wayang adalah kisah cerita yang fiktif atau non fiktif walau alam bisawab. Tetapi dalam kisah Mahabharata selalu disebutkan cerita itu ada sejak abad ini belum ada. Artinya mungkin sebelum kiamat perang Bharatayuddha di India, karena kemungkinan ini ada kisah nyata di mana kita tahu ada Satu wilayah tertentu yang nanti akan diadakan penelitian lebih lanjut, ada bahan nuklir, perang nuklir dan sebagainya yang terjadi di India sekian ribu tahun yang lalu. Mungkin abad ini selalu berputar dunia. Kita tidak tahu bahwa banyak kisah-kisah cerita, bahkan dalam kehidupan nyata raja-raja Jawa juga hasil perselingkuhan. Ken Arok dan Ken Dedes misalnya, itu adalah nenek moyang raja-raja Jawa, raja-raja Majapahit, itu hasil perselingkuhan. Karena Ken Dedes adalah istri dari Tunggul Ametung. Wah, itu kan pernah tuh diceritakan bahwa Ken Dedes itu muncul cahaya dari kemaluan. Loh, cahaya tuh jangan-jangan Ken Arok kan ganteng. Cahaya tuh bercahaya. Loh, kok tahu itu cahaya? Berarti ngelirik. Jangan-jangan pas jalan dibuka dikit sama Ken Dedes. Lihat dong, cahaya ya. Akhirnya tertarik. Sudah di Brazilian wax. Jadi bersih, bercahaya. Tapi ada juga itu versi yang bercerita bahwa cerita tentang Ken Arok Ken Dedes merupakan pendegradasian dari raja-raja Jawa. Walau alam. Ya. Pokoknya begitulah kisah ceritanya. Ini kisah cerita di pewayangan, hasil perselingkuhan. Kemudian ada kisah cerita, apakah itu benar atau tidak, walau alam bisawab, antara Ken Arok dan Ken Dedes. Tapi fakta ada 7 turunan yang saling terjadi perang, saling membunuh, dan baru generasi ke-8 selesai, yang akhirnya menjadi bola Raja Majapahit. Itulah setelah Jaya Katwang melakukan kudeta terhadap Kertanegara, dan kemudian lahirlah Raden Wijaya, kemudian jadi Majapahit. Tetapi generasi kesananya Ken Dedes walau alam bisawab. Tapi menurut cerita Ken Dedes yang pasti ada istri Tunggul Ametung, dan Ken Arok adalah pengawal, dan kemudian
setelah itu menikah. Mosok iya sih. Setelah Tunggul Ametung langsung menikah begitu saja. Iya. Putri istri raja permaisuri gitu lah. Walau-walam bisa Pak. Kita itulah contoh kehidupan. Tapi bagaimanapun juga cerita wayang ini banyak memberi inspirasi. Banyak memberi pelajaran hidup. Wayang adalah bayang-bayang kehidupan. Selamat berjumpa di meja makan selanjutnya.